Aku, Elizabeth Putri Rinanti, mahasiswi Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, dengan NIM 241114024. Aku dari angkatan 24. Nah, kira-kira pada video kali ini mau ngapain sih aku? Jadi, pada video kali ini aku sedang melaksanakan tugas perkuliahan, yaitu mempresentasikan tentang apa sih pengaruh dinamika kelompok terhadap generasi sekarang ini. Simak terus ya videonya. Nah, setelah dari perkenalan tadi, selanjutnya aku akan kasih tahu ke kalian apa aja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian dari dinamika kelompok. Yang kedua yaitu bagaimana sih dan apa aja proses pembentukan dinamika kelompok. Yang ketiga yaitu apa aja aspek-aspek yang ada di dalam dinamika kelompok. Yang keempat yaitu fungsi dari dinamika kelompok. Yang kelima yaitu apa sih tujuan-tujuan dari dinamika kelompok. Yang keenam, apa sih contoh-contoh nyata dalam kehidupan tentang dinamika kelompok. Dan yang ketujuh, apa aja faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam terbentuknya dinamika kelompok. Dan yang kedelapan, yaitu apa aja sih hambatan atau penghalang dari sebuah proses dinamika kelompok. Yang kesembilan, yaitu apa aja sih pengaruh terhadap generasi sekarang ini dari dinamika kelompok. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama kita memasuki pada pembahasan pengertian dinamika kelompok. Apa sih pengertian dari dinamika kelompok? Jadi, dinamika kelompok merupakan proses interaksi secara langsung yang dapat saling mempengaruhi antar anggota dalam sebuah kelompok dalam bertingkah laku, berkomunikasi, pembagian peran, atau kerjasama, dan juga penyelesaian suatu konflik atau masalah, serta keharmonisan atau kerukunan dari suatu kelompok sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Nah, kalian udah paham kan sekarang apa pengertian dari dinamika kelompok? Selanjutnya, kita akan membahas apa aja sih proses pembentukan suatu dinamika kelompok. Jadi, pada proses ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu forming atau pembentukan. Jadi forming ini adalah pembentukan atau mulai berkumpulnya anggota-anggota suatu kelompok yang kemudian berkumpul menjadi satu, lalu saling mengenal satu sama lain antar individu, dan mereka dari situ mulai memahami, mulai mempelajari tentang suatu tujuan dari dinamika kelompok atau dari kelompok mereka, dan juga memahami peran masing-masing dan aturan-aturan atau norma yang telah disepakati bersama dengan pemimpin dan juga anggota lainnya. Nah, yang kedua yaitu storming atau penyesuaian. Jadi dalam tahap ini yaitu di mana seorang mampu menyampaikan ide atau pandangan, cara kerja yang berbeda sehingga mulai bermunculan konflik, sehingga di mana seorang harus beradaptasi dan mulai mengenali satu sama lain secara cara kerja dan juga penerimaan pendapat atau ide-ide yang biasanya juga banyak yang mungkin tidak setuju atau
atau mungkin banyak yang menyangkal dari pendapat-pendapat tersebut. Dan yang ketiga yaitu norming atau disebut dengan norma. Nah, dalam suatu kelompok itu pasti ada norma, di mana aturan-aturan atau norma tersebut harus ditaati, dilaksanakan oleh semua anggota kelompok termasuk pemimpin dan juga para anggota. Nah, pada proses pembentukan dinamika kelompok pada tahap norma ini, norma dibentuk dari persetujuan semua anggota kelompok. Jadi, norma itu yang akan ditaati atau dilaksanakan hingga proses akhir nanti. Dan yang keempat yaitu ada performing atau kinerja. Nah, pada tahap ini kelompok diharapkan bekerja secara aktif dan efektif dengan bekerja sama, saling membantu satu sama lain, saling mensupport antar anggota. Lalu yang terakhir yaitu adjourning, yaitu pembubaran, atau dalam tahap ini mungkin bisa disebut dengan evaluasi. Evaluasi terhadap capaian atau pencapaian suatu kelompok mungkin bisa saja dengan evaluasi peran masing-masing dari para anggota yang telah menjalankan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki aspek-aspek dinamika kelompok pada generasi sekarang. Nah, kalian penasaran gak apa aja sih aspek-aspek dinamika kelompok pada generasi kita atau generasi sekarang? Nah, aku akan kasih tahu nih ke kalian. Kalian juga bisa lihat nih di PPT. Yang pertama yaitu komunikasi digital. Nah, dalam komunikasi digital ini, generasi sekarang bisa berdiskusi tidak hanya secara langsung atau secara tatap muka, tetapi pada generasi sekarang ini biasanya sering berdiskusi melalui media komunikasi digital seperti Zoom, WhatsApp, ataupun Microsoft Teams, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat mendukung proses terjadinya dinamika kelompok sehingga dapat berdiskusi dengan efektif meskipun tidak saling bertemu. Nah, yang kedua yaitu keberagaman, di mana para anggota kelompok pastinya berasal dari keberagaman yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pengetahuan bahkan keterampilan atau potensi-potensi masing-masing pula berbeda. Nah, yang ketiga yaitu kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya memerintah atau memberi instruksi, tetapi juga bisa mengajak para anggota untuk berkontribusi, bekerja sama, dan menyelesaikan suatu tujuan bersama dengan pemimpin. Yang keempat yaitu keterbukaan, di mana keterbukaan ini pada generasi saat ini mungkin banyak yang menerima kritik atau saran. Nah, biasanya dalam dinamika kelompok, aspek keterbukaan ini penting karena di mana seseorang dapat menerima masukan dari orang lain, dapat mendengarkan pendapat-pendapat orang lain terhadap apa yang telah kita sampaikan, atau biasa disebut dengan timbal balik dari pendapat atau pandangan yang kita kemukakan. Oke, yang kelima yaitu kreativitas. Kreativitas merupakan hal-hal atau ide-ide baru yang bisa dilahirkan oleh seorang anggota kelompok sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang tidak hanya konvensional atau secara umum sudah ada atau sudah pernah terjadi. Jadi selalu melahirkan pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman, ataupun melahirkan pandangan-pandangan baru. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam ada fleksibilitas, di mana fleksibilitas ini pada generasi sekarang karena kemajuan teknologi
Jadi dapat menyesuaikan jarak dan waktu para anggota kelompok sehingga dapat menyesuaikan dengan jadwal atau kesibukan ataupun aktivitas masing-masing untuk berdinamika. Nah, yang ketujuh yaitu kesadaran sosial, di mana pada era digital saat ini pasti anak-anak muda pastinya selalu update tentang informasi terkini, berita-berita tidak ketinggalan pokoknya, sehingga terbentuk usaha bersama untuk berperilaku atau bagaimana sih harus berperilaku dengan benar sesuai atau seiring dengan kemajuan teknologi. Nah, yang kedelapan yaitu keseimbangan. Apa sih itu keseimbangan? Keseimbangan yaitu lebih menyadari akan batas kehidupan pribadi dengan kehidupan kelompok, di mana seseorang mungkin dapat membagi waktu secara efektif, bagaimana menjalankan kehidupannya pribadi dan juga dapat menjalankan kehidupannya sebagai anggota dari suatu kelompok. Dan hal tersebut diharapkan dapat dihargai dalam sebuah dinamika kelompok. Yang kesembilan yaitu efisien. Nah, efisien ini biasanya para anggota kelompok dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya secara efisien, meskipun hal tersebut juga menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan yang mungkin multitasking atau biasa disebut dengan rangkap tugas atau mempunyai tugas yang banyak, tidak hanya satu. Jadi di mana dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-10, penggunaan teknologi. Di mana pada zaman sekarang ini penggunaan teknologi sudah marak, sehingga dalam dinamika kelompok pun sudah menggunakan alat-alat yang kemajuan seperti teknologi, yaitu biasanya menggunakan seperti Miro, Asana, dan lainnya, sehingga memudahkan dalam proses dinamika kelompok. Begitu. Jadi dari 10 yang aku sebutin tadi adalah aspek-aspek dinamika kelompok yang sering terjadi pada generasi sekarang ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tentang fungsi-fungsi dinamika kelompok bagi generasi sekarang. Nah, dari PPT ini ada 9 fungsi. Nah, aku akan jelasin satu persatu. Yang pertama yaitu meningkatkan kerja sama tim baik secara langsung maupun secara virtual. Jadi kerjasama ini harus diterapkan tidak hanya dalam dinamika kelompok secara tatap muka atau secara langsung, tetapi juga dalam virtual pun harus saling bekerja sama. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi. Mengembangkan kemampuan komunikasi berarti seseorang dapat melatih dengan cara berinteraksi dengan orang-orang sekitar atau berlatih menyampaikan aspirasi, pendapat, atau ide-ide. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Nah, dalam hal ini seseorang atau anggota kelompok diharapkan peka atau mampu berempati, simpati terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas. Seseorang dapat mengemukakan ide atau menyampaikan pendapat yang baru dan selalu berpikir sesuatu yang baru sehingga dapat menghasilkan solusi yang baru bagi kelompok. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah atau konflik. Nah, dalam sebuah dinamika kelompok, tak jarang pasti banyak konflik atau masalah yang terjadi di dalamnya, entah itu permasalahan pendapat atau hal lainnya. Nah, tetapi di balik itu para anggota juga diharapkan untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan sebuah konflik bersama. Nah, yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan seseorang dalam beradaptasi. Nah, diperlukan banget seseorang bisa beradaptasi, karena ketika seorang tidak bisa beradaptasi, maka ia merasa bahwa keberadaannya itu tidak aman atau tidak nyaman.
Nah, pentingnya beradaptasi yaitu agar dapat berbaur dan menyesuaikan diri dengan keadaan dalam kelompok tersebut atau situasi dalam kelompok tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu memperkuat persatuan dan kerukunan dalam kelompok. Jadi fungsi dinamika kelompok itu tidak hanya mencapai tujuan bersama, tetapi juga mengembangkan kerukunan, mempertahankan, memperkuat kerukunan bersama dengan para anggota kelompok. Yang kedelapan yaitu mengembangkan karakter dan kepemimpinan. Nah, mungkin seseorang yang awalnya tidak punya nyali lebih untuk menjadi seorang pemimpin atau merasa kurang percaya diri, malu. Nah, di situ bisa dinamika kelompok ini bisa untuk mengembangkan karakter dan kepemimpinan di mana seorang akan dilatih untuk menjadi berani dan percaya diri. Nah, yang terakhir yaitu mempermudah dalam pengambilan keputusan bersama. Jadi keputusan tersebut tidak hanya diputuskan oleh satu pihak saja, tetapi satu keputusan itu sudah disepakati oleh semua anggota kelompok. Jadi dengan adanya dinamika akan mempermudah proses dalam menghasilkan suatu keputusan. Nah, setelah kita membahas fungsi-fungsi, setelahnya juga ada tujuan dinamika kelompok. Jadi tidak hanya fungsi, tetapi dinamika kelompok tentunya memiliki tujuan dong, banyak sekali tujuannya. Nah, di sini aku hanya mencantumkan 5. Kalian bisa lihat di PPT juga. Nah, yang pertama yaitu mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan adanya dinamika kelompok itu yaitu untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Nah, yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Jadi dinamika kelompok tidak hanya dalam mempermudah para anggota atau mempermudah suatu kelompok mencapai tujuan, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu memaksimalkan setiap potensi masing-masing yang dimiliki para anggota kelompok. Jadi setiap orang kan pasti memiliki potensi atau kemampuan masing-masing yang berbeda. Dalam dinamika ini juga bisa sebagai tempat untuk mengembangkan potensi masing-masing orang atau masing-masing individu. Nah, yang keempat yaitu menghasilkan pandangan yang kreatif dan inovatif. Nah, tadi udah dibahas ya tentang kreatif, yaitu dapat melahirkan pandangan-pandangan baru atau ide-ide baru untuk diberikan kepada kelompok tersebut. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, membangun kepercayaan antar anggota kelompok. Jadi penting banget dibangun kepercayaan antar anggota kelompok. Nah, 5 tadi adalah tujuan dari dinamika kelompok. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebagai mahasiswa atau mahasiswi, tentunya dalam kehidupan sehari-hari di perkuliahan tidak lepas dari suatu dinamika. Nah, di sini masuk pada tahap contoh, aku akan mencontohkan atau memberi contoh dari kehidupan perkuliahan. Nah, yang pertama yaitu ada diskusi belajar di kelas. Pastinya teman-teman udah sering banget buat diskusi bersama teman-teman di kelas, misalnya dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Sering banget terjadi untuk menyelesaikan suatu tugas dari dosen. Nah, yang kedua yaitu rapat organisasi. Nah, organisasi ini mungkin seperti BEM, DPM. Bagi teman-teman yang mungkin mengikuti organisasi pasti sering banget melakukan dinamika untuk membahas suatu proker atau hal-hal lainnya dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kelompok UKM atau unit kegiatan mahasiswa dan UKP, unit kegiatan prodi. Bagi teman-teman juga yang mengikuti UKM atau UKP pasti juga sering berdinamika. Dan yang keempat yaitu dinamika kepanitiaan acara kampus. Dalam setiap acara kampus pasti ada suatu panitia atau susunan panitia yang akan melakukan dinamika hingga akhir nanti sehingga dapat berjalan sebuah acara dengan baik. Nah, yang kelima yaitu studi kelompok menjelang ujian. Nah, misalnya menjelang ujian
ada yang mengkoordinasi atau mengajak teman-temannya untuk belajar bersama, misalnya di perpustakaan atau di kelas, sehingga materi-materi yang pernah disampaikan oleh dosen dapat diingat kembali secara bersama sehingga dapat mengerjakan ujian dengan lancar. Nah, itu tadi contoh dari dinamika kelompok yang aku ambil dari kehidupan nyata di perkuliahan. Nah, setelah dari contoh-contoh kehidupan nyata dinamika kelompok, sekarang kita beralih kepada faktor pendukung dinamika kelompok. Tentunya dalam sebuah dinamika ada faktor pendukung, dan di sini aku punya 10 faktor pendukung dinamika kelompok. Nah, yang pertama yaitu kemajuan iptek atau teknologi. Yang kedua yaitu keterbukaan dalam perbedaan atau dapat menerima suatu perbedaan dalam lingkup kelompok. Yang ketiga yaitu keterlibatan aktivitas sosial. Nah, yang keempat yaitu memiliki kesamaan tujuan. Jadi para anggota itu mereka berkumpul berdinamika karena memiliki satu tujuan yang sama. Nah, yang kelima yaitu kemampuan dalam beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, yang keenam yaitu komitmen para anggota. Yang ketujuh yaitu ada aturan yang dibentuk lalu disepakati bersama dan dilaksanakan hingga akhir nanti. Nah, yang kedelapan yaitu komunikasi efektif. Karena dengan adanya komunikasi efektif, semua pasti berjalan dengan lancar. Yang kesembilan yaitu kepercayaan antar anggota. Yang terakhir yaitu 10, tentunya ada peran yang jelas dalam suatu kelompok. Nah, setelah kita membahas tentang apa aja yang menjadi faktor pendukung suatu dinamika kelompok, selanjutnya kita akan memasuki pada tahap hambatan atau biasa disebut dengan penghalang proses terjadinya dinamika kelompok. Di sini aku ada 4 hambatan. Yang pertama yaitu kesalahpahaman yang timbul karena kurangnya komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif ini sangat penting dalam suatu proses dinamika kelompok, karena jika ada suatu anggota kelompok yang tidak dapat menyampaikan informasi atau suatu pemberitahuan dengan baik atau secara efektif, pasti anggota kelompok lain menerimanya juga berbeda atau timbul ketidakpahaman sehingga menjadi salah paham. Nah, yang kedua yaitu perbedaan prioritas atau keutamaan dalam hidup. Jadi setiap anggota kelompok pastinya memiliki prioritas masing-masing dalam kehidupannya. Misalnya ada yang memprioritaskan dalam kelompok tersebut, ada yang memprioritaskan hal lain dalam kehidupannya, sehingga di antara mereka karena ketidaksamaan prioritas sering membuat suatu dinamika kelompok berjalan dengan kurang lancar, atau seringkali misalnya seseorang datang dalam diskusi atau dalam dinamika tersebut terlambat karena memiliki prioritas lain di luar kelompok tersebut. Namun ada pula yang sangat memprioritaskan dalam kelompok tersebut sehingga antusias untuk mengikuti diskusi atau dinamika dalam kelompok tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pembagian peran yang tidak jelas. Jadi ketidakjelasan pembagian peran ini sangat-sangat menghambat suatu dinamika kelompok, di mana para anggota juga bingung seperti kayak harus menjalankan tugas yang mana dan peran yang saya dapat itu apa, tidak ada ketidakjelasan. Yang selanjutnya yaitu kurangnya toleransi antar anggota. Nah, ini menjadi suatu penghalang juga karena dari kurangnya toleransi maka proses interaksi pun menjadi terbatas. Mungkin seseorang merasa bahwa perbedaan itu menjadi sebuah ketidakharmonisan sehingga ketidaknyamanan pun timbul di antara mereka, dalam interaksi pun mereka menjadi terhambat. Nah, itu tadi 4 hambatan dalam dinamika kelompok.
Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada pentingnya dinamika kelompok bagi generasi sekarang ini. Apa aja sih kira-kira pentingnya? Nah, di sini aku ada beberapa di PPT. Aku akan jelasin satu persatu. Yang pertama yaitu dinamika kelompok itu mengajarkan generasi masa kini untuk belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja sama dengan sesama anggota, dan membangun sebuah relasi yang sehat. Nah, dinamika kelompok itu mengajarkan seseorang agar dapat berkomunikasi dengan baik melalui interaksi-interaksi atau melalui penyampaian-penyampaian pendapat dan juga bekerja sama. Nah, dalam bekerja sama ini akan menimbulkan suatu kerukunan atau kebersamaan yang baik. Nah, yang kedua yaitu melatih untuk berani menyampaikan pendapat atau pandangan diri serta memberi umpan balik positif terhadap pendapat orang lain. Jadi pada intinya yang poin kedua ini adalah mengajarkan bahwa generasi saat ini dalam sebuah dinamika kelompok dapat menyampaikan sebuah pendapat tetapi juga dapat memahami dan menerima pendapat orang lain. Nah, yang ketiga yaitu mengajarkan generasi untuk mampu berpikir kritis, memiliki pandangan yang selalu baru atau kreatif, serta menemukan solusi ketika menghadapi konflik di tengah-tengah perbedaan. Nah, yang keempat yaitu melatih kepemimpinan seseorang untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu memberi pengaruh baik sehingga dapat mencapai tujuan bersama anggotanya. Jadi seorang pemimpin tidak hanya menyuruh atau hanya melihat anggotanya bekerja, tetapi juga berpartisipasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu membangun kepercayaan diri dan rasa memiliki terhadap suatu pekerjaan atau suatu program kerja dalam kegiatan yang dilakukan secara bersama. Nah, itulah pentingnya dinamika kelompok bagi generasi sekarang, dan hal tersebut selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan pastinya sangat bermanfaat juga dalam kehidupan selanjutnya. Nah, setelah kita membahas panjang tentang dinamika kelompok bagi generasi sekarang, aku mengambil satu kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu sebuah dinamika kelompok memiliki peran yang sangat penting atau peran yang besar bagi generasi sekarang, di mana dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan potensi yang dimiliki, dapat bekerja sama, berbaur, dan menghargai setiap perbedaan yang ada dalam suatu kelompok. Nah, dengan interaksi yang ada di dalam kelompok, generasi juga dapat membangun relasi atau jaringan sosial yang lebih luas dari sebelumnya. Dan yang paling penting yaitu mampu memberikan suatu kontribusi secara positif. Nah, dalam dinamika kelompok juga sekaligus menjadi wadah dalam perkembangan diri seseorang di masa sekarang yang pastinya penuh dengan tantangan. Nah, sekian presentasi dari aku. Apabila ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bye-bye.